datang ke mama sama papa ketika khitbah, demi Allah Ustaz, cuman ngasih uang 3,5 juta. Ustaz berapa? 10 juta. Oh, ya? 10. Berarti masih ada yang lebih kecil ininya ya, biayanya. Dan waktu itu ngebeliin emas, itu emasnya kuningan Ustaz, saking nggak punya uangnya. Bismillah, mau nikah. Bahkan sebelum nikah udah dibeliin motor Ustaz. Allahu Akbar. Plus helm-helmnya Ustaz. Susah loh zaman sekarang nyari calon mertua yang mau nerima calon mantu kere. Iya betul. Iya kan? Betul. Miskin banget Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua yang disayang Allah, alhamdulillah hari ini ya cerita UFK dengan wajah saya agak capek. Enggak, siapa bilang? Oh enggak ya? Kamu seger banget. Oh yes. Saya baru pulang dari Aceh. Kayak masih 35. Oh gitu ya, 53 kali. Baru pulang dari Aceh. Tapi baru pulang dari Aceh, bahagia banget dan banyak bersyukur. Dan tapi lebih bahagia lagi hari ini karena spesial, bintang tamunya nggak biasa. Nggak biasa. Guru kita, sahabat saya yang selalu ada di kajian-kajian, terutama kajian pasutri, kajian keluarga. Saredo Febri dan istri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Fatih sama Umar. Sebenarnya ini sudah pingin lama banget, tapi Iya. belum Susah lagi. banget dapet Jadwalnya susah, Iya. ampun Ustaz. jam terbangnya padat. Ini Masya juga Allah. bisa karena sekaligus ke Jakarta. Iya. Kita nyisip dong Ustaz, gitu ya. Ah. Bisa, alhamdulillah bisa ketemu hari ini. Dan hari ini kita pingin banget lebih kenal lebih dekat Ustaz. Karena sekarang konten antum tuh di FYP terus, wow gitu. Tapi kan orang banyak nggak tahu, belum kenal dekat. Iya. Saya tuh terus terang juga belum kenal lebih dekat. Padahal sama-sama Bintaro. Iya. Padahal juga di Bandung Iya. juga ketemu, tapi ingin lebih dekat lagi supaya orang bilang makin dekat makin sayang, ya, karena makin tahu kita perjalanan hidup sampai sejauh ini bersama. Mungkin Ustaz, banyak orang bertanya, kok ujuk-ujuk ini dulu kan kalau nggak salah yang saya tahu ya, antum tuh di perkantoran ya, malah orang HR ya. Betul. orang human resource, human capital. Jadi orang yang ngurusin orang, ya, upgrade people gitu ya. Nah, mungkin pingin banyak lebih tahu dari keluarga latar ulama kah? Atau sama kayak saya? Sama Ustaz. Jadi banyak kesamaan. satu hal yang Ridho syukuri itu adalah bukan tentang siapa orang tua kita Ustaz. Tapi kita tahu apa yang jadi amalan mereka. Sehingga keberkahannya turun ke kita Ustaz. Insyaallah. Secara jujurnya mama cuma lulusan SPG, papa nggak lulus SD. Karena usia SPG kelas sama SPPG ada kesamaan? Enggak, beda-beda jauh. pinggir jurang Ustaz. Pinggir jurang. Kalau SPG Kita udah gajinya nahan-nahan. kalau ini bedanya ya, kalau SPG gajinya pas-pasan, kalau SPPG duitnya banyak banget. Kirain gajinya unlimited. Oke. Jadi Ibu mama SPG, papa kelas 4 sudah keluar. sekolah pendidikan guru. Iya. Oh, Mama sempat ngajar 1-2 tahun kalau nggak salah, terus nikah sama papa. Papa nggak lulus SD, kelas 4 sudah keluar karena beliau kan pindah dari Padang ke Lampung untuk kerja sama kakak kandungnya beliau, digaji, makan pun beliau bayar. Sama almarhum emak, Ridho manggilnya emak. Sebagian besar uangnya dulu tuh gajinya seingat Ridho 18.000. 15.000-nya dikirim ke Padang untuk nenek, untuk kakaknya papa, dan untuk adiknya papa sekolah. Jadi beliau sudah berjuang. Makanya papa tuh ngomong sesuatu sama Neng. Jangan-jangan ini kebaikan yang dulu papa lakukan. Buahnya jatuh sama udah. Masya Allah. Kata beliau gitu. Berkaca-kaca ya sayang ya. Masya Allah. Jadi Ridho bisa seperti ini Ustaz. Ridho selalu bangga dengan kalimat bahwa bukan siapa orang tua saya, tapi apa yang dilakukan sama mereka. Bahkan di usia mereka tua, ya Ridho sama adik-adik sudah dewasa, Ridho 3 bersaudara. Ridho tahu persis apa yang dikerjain sama mama. Jam 2, setengah 2 itu sudah bangun. Gitu. Papa sekarang sudah kurang lebih hampir 20 tahun tinggal di Lampung. Iya, berbaur sama masyarakat di situ. Masih ada? Alhamdulillah masih lengkap Ustaz. Di Lampung. Betul, itu benar-benar jimat pintu surga. Oh. Dan
Ya betul, basicnya memang orang kantoran dulu Ustaz. Kurang lebih sekitar 12-13 tahunan HR. Level terakhir itu manajer HR di salah satu corporate. Ngurusin kurang lebih sekitar hampir 9.000 karyawan. Ridho juga alhamdulillah asesor ISO 9001 manajemen mutu. Kenapa transformasinya ke dakwah? Dulu ada kegelisahan Ustaz. Ingat dulu masa lalu dosa banyak, dosa sama orang tua, dosa kenakalan. Salah satu dosa sama orang tua dan kenakalan, diusir dari rumah. Diusir dan disebut anak durhaka. Kok bisa diusir? Uang kuliah buat pacaran Ustaz. Emang dari tampang agak-agak sih. Kelihatan tampang masalah. Kayak model-model anak jalanan gitu ya. Karena dulu Ya Allah. pernah memang ikut di dunia modeling Ustaz. Makanya saya bilang kayaknya pernah Situ. bandel. Jadi Gak apa-apa pernah bandel, rasanya kan pernah soleh. Iya. yang paling tahu lah gitu ya. Terus ikutan itu Ustaz. Seleksi yang perut kotak-kotak gitu. Iya. Ada produk susunya ya kan. Nah, itu ada punya body contestnya 2008 ikut. Allah, siapa sangka ya? Jadi itu perjalanan terus ngeband. Ya kan? Masya Allah. Perjalanan. Soalnya sinilah ketemu kehidupan dunia banget. Terus kantor juga iya. Ya maaf, bahkan dulu pacaran juga. Termasuk cukup lama, hampir 5 tahun. Sebelum akhirnya hijrah. Begitu hijrah, Nggak usah ditanya siapa pacarnya. Nggak usah. bahaya. Saya Kalau dia tahu soalnya, udah cukup teteh yang tahu. Terus akhirnya yang jadi wasilah hijrah tuh Allah yarham, Ustaz Arifin Ilham. Ustaz. Allah. Itu benar-benar murabi. Jadi makanya kalau Ridho ngisi kajian Subhanallah wa bihamdi, Subhanallahil azim sampai selesai, itu salamnya beliau. Makanya setiap dakwah dimanapun Ridho berharap itu ngalir jadi pahala buat beliau. Dibimbing sama beliau, ya azikra rutin, zikir bulanan udah pasti gitu kan. Dulu duduk bareng sama Hilman juga. Ya sama-sama ngaji sama beliau, silaturahmi sama beliau. Cuman kita nggak saling notice satu sama lain gitu. Sampai akhirnya memilih untuk dakwah itu pun wasilahnya diskusi sama beliau. Kalau Teteh bilang apapun yang ayah pilih, gimana Seng? Selama Allah ridho, Bunda pasti akan dukung. Padahal saat itu ditentang sama keluarga. Ya realistisnya orang tua kan, ya bahasa simpelnya mau ngasih makan apa anak sama bini lo, kan gitu. Itu realistis. Tapi saat itu ya Ridho berani milih karena ini keyakinan. Jadi akhirnya ditinggalkan. Tinggalin kerjaan, tinggalin dunia perkantoran. Karena ternyata peluang mudaratnya juga besar. Gitu akhirnya ya sudah resign, berhenti. Diimbangi dengan proses taubatan nasuha, wajib bagi kita kan Ustaz. Artinya untuk membersihkan hati kita terus. Ridho saat itu cuma berpikir gini, ketika meninggalkan pekerjaan, Ridho cuma bilang, ya Allah, jangan sampai saya menyesal memilih jalan ini. Ini adalah jalan yang aku yakin Engkau meridhoinya. Maka tunjukkan, mudahkan, dan berkahi. Butuh waktu sekitar hampir 3 tahun Ustaz untuk meyakinkan terutama papa. Bahkan kan sekarang 3 tahun ke belakang ini sudah rutin di TV. Nah itu sama Ridho waktu awal pertama kali di TV itu telepon ke mama, nggak diangkat terus di WA. Masya Allah. Ridho bersyukur nggak diangkat Ustaz. Karena Ridho akan nanya sama mama, gimana mas sekarang nonton TV anaknya sendiri yang dilihat. Karena pasti nangis. Dan Ridho nggak mau lagi ngedengar mama nangis. Karena dulu udah sering banget bikin mama nangis Ustaz. Meskipun nangisnya beda. Iya, dulu nangisnya adalah nangis kekecewaan. Nangisnya adalah nangis karena nakalnya Ridho. Nangisnya adalah nangis karena perilaku Ridho. Sampai keluar kalimat itu, kamu tuh anak durhaka. Ada istilah dalam bahasa Padang yang itu cukup kasar. Apa itu? Ya. Anak gondek. Nah itu orang Padang tahu itu artinya. Itu kasar itu. Gitu. Dan itu pukulan besar Ustaz bagi Ridho. Makanya begitu di awal waktu mas kerja itu beberapa kali. Kalau di total itu 3-4 kali mama nyebut Ridho dengan anak itu. Bahkan ketika kerja. Karena waktu kerja itu pun kan kami sudah berkeluarga Ustaz ya. Itu ujiannya ada. Ridho sadar, ujian paling besar Ridho
perempuan. Hmm. Jadi tipikalnya nggak enakan. Siapapun yang cerita pasti nyaman. Sering lupa sama ini. Ini di awal-awal nikah, Ustaz. Belum lagi proses nyamain frekuensi. Kami berdua. Ridho darah Sumatera, ini orang Sunda. Oh, jomplang banget, Ustaz. Kalau kita Sumatera meledak dua-duanya. Heboh jadinya. Nah, itu prosesnya cukup panjang. Kalau dipersempit di rentang tahun ke-5 sampai ke tahun ke-10 itu mulai kesamaannya ketemu gitu. Akhirnya ya alhamdulillah ala kulli hal seperti yang sekarang dijalanin. Jadi memang jatuh bukan cuman sampai titik nol, Ustaz. Pernah ke minus. Pernah ke minus. Perempuan, terus kemudian pekerjaan, pindah, ujiannya perempuan lagi, pindah, gitu. Bukan maksud untuk nyari, bukan. Tapi karena itu tadi, orang tiba-tiba cerita. Dan nggak tahu, Ustaz, mata ini bisa ngerasain itu orang lagi ada masalah. Jadi kayak ada setan nemenin, Ustaz. Makanya alhamdulillah ala kulli hal, begitu aktif di Facebook, di Instagram, Ridho nggak follow perempuan sama sekali, meminimalisir peluang kemaksiatan. Dan ini jatuh bangunnya luar biasa. Ustadz Ridho berarti nikah sama Teteh Tahun ke-15 sekarang. waktu masih kerja. Iya, betul. Kan ketemu dengan banyak mbak-mbak ECBD ya. Beda ya. Ngeri kalau ada perempuan nanya, Ustaz. Ini Umi yang nanya soalnya. Iya. Terus yang dipilih kenapa Teteh? Jadi alhamdulillah ala kulli hal, kalau flashback dikit Ridho cuma bisa bilang Teteh istimewa. Masya Allah. Saat itu yang namanya lagi kepleset, yang kedorong cuman syahwat, apa yang terlihat, ya kan? Dan itu menarik hanya sesaat gitu kan. Sampai akhirnya muncul pertanyaan, gue kalau jatuh dia masih ada nggak? Sedangkan bini gue, ya kan, jatuh bangun dia ada dengan segala kekurangannya. Itu di awal-awal pernikahan, dari tahun pertama sampai tahun ketiga atau keempat ya sayang ya, kurang lebih. Karena sempat LDM, Ustaz. Saya di Tangerang, Tangsel, Teteh di Sumedang. Waktu itu masih kecil juga gitu kan. Ini nggak sehat, makanya harus ditarik ke Tangerang buat nemenin gitu kan. Kenapa? Bahaya. Karena jiwanya masih liar waktu itu. Walaupun judulnya udah hijrah, Ustaz. Jadi fase hijrahnya akhirnya Ridho berpikir, oke, ada dua fase. Pertama, ninggalin yang buruk semuanya, walaupun belum semuanya. Kemudian menikah. Nah, itu jadi fase hijrah pertama. Kemudian hijrah kedua ketika masuk dalam dunia dakwah, Ustaz. Gitu. Nah, itu pun di fase yang kedua, ujiannya juga masih mirip, Tapi sekarang ukti nauti. Ukti tapi nauti. Fansnya lebih banyak Itu. Makanya Ustaz, akhirnya ngeredam. Biasanya nyebutnya kuntilanak berjilbab. Jadi ngeredam. Oke, harus ditinggalin. Maksudnya dalam artian media sosial nggak ada batasan. Teteh bisa akses. Nggak follow perempuan sama sekali. Kenapa? Meminimalisir fitnah. Dosa dari mata udah banyak banget. Apalagi dengan posisi seperti sekarang gitu kan. Ya akhirnya itu jadi titik awal. Nah, kalau ditanya kenapa Teteh yang dipilih? Kenal di mana ya? Perjuangannya keras, berat, luar Gimana biasa. kenalnya? Soalnya yang satunya orang Tangerang, yang satunya orang Sumedang. Dulu Ridho ngekos di Ben Hill, Ustaz. Oke. Waktu masih bujang. Benny Sudirman. Iya. Oke. Jadi kenal di Facebook. Nggak pernah ketemu, ngelihat wajahnya gimana, nggak pernah. Nggak pernah pasang foto soalnya Teteh. Oh, di situ yang ada fotonya. Iya, Teteh waktu itu ikutan Liko. Sempat ikutan Liko. Jadi singkat ceritanya, kita sama-sama admin di grup di Facebook waktu itu. Tahu Teh Hanina, ini namanya Hanina Az-Zahra, gitu. Oh, ini Akhi Ridho. Masih akhir Waktu itu, gitu kan? geli banget. Agak gimana? Nah, terus singkat cerita, tiba-tiba cerita, Mamah itu
mimpin sosok laki-laki. Pakai jubah putih ya sayang. Badannya masih cungkring. Terus ngelihat foto Ridho yang lagi pakai jubah. Ngomentarin foto beliau kan. Pas saya ngomentarin fotonya Ridho. Dimimpiin. Sebelumnya. Nah, terus pas Sebelumnya. mama ngelihat itu, ini laki-laki yang di mimpi mama, padahal belum pernah ketemu. Ridho nggak mikir panjang itu, Mu. Langsung Ridho bilang, "Ukti Afwan." Si Afwan Putron ya. Agak-agak. Kalau yang ini Ukti Solehah ya. Ini Solehah bener. Ukti itu tadi ya bukan. Ini Solehah, Solehot, Mu. Masya Allah. Soalnya gak sedih. Jadi apa namanya? Akhirnya nggak pikir panjang, minta nomor mama. Habis itu kontakan sama mama, ketemu di Azikra. Karena mama sama papa sering bawa jamaah Oh. untuk ikut zikir. Pertama kali ketemu sama mama sama papa, langsung dipeluk sama papa. Itu dapat invitation untuk ke Sumedang, silaturahmi ke Sumedang, Ustaz. Di bulan April. Terus kemudian nggak lama habis itu Lebaran kan, waktu itu Lebarannya Agustus, Septembernya khitbah, kemudian November nikah. Allah. Satu Nggak pakai Muharram, lama. Ustaz. Luar biasa. Yang November ntar- tanggal berapa nikahnya? 15. Kita 13. Iya, Kita bisa anniversary bareng. Ke Jepang kita saat itu ya. Oh gitu. 15. Nggak lama ya? Enggak. Khidbah ke nikah cuma 3 Enggak. bulan paling. Enggak. Nggak nyampe. 3 bulanan lah, kurang lebih, Ustaz. Apa yang buat antum? Maaf punten, Afwan Ustaz. Ya. Kita laki-laki Ustaz. Yes. Yang bilang perempuan siapa ya? Dan laki-laki normal. Dan normal Ustaz. Visual biasanya. Iya. Apa yang membuat antum jatuh cinta? Bukan cinta, Ini Ustaz. tuh. Nah, kalau Ridho kebalik. Hmm. Bukan cinta dulu. Tapi keyakinan hati, ketetapan hati. Jadi ketika apa namanya sebelum khitbah itu sempat mimpi tapi samar hitam, kedengaran suara 1 Muharram. Nah, akhirnya itu yang bikin Ridho ngedorong diri Ridho untuk pulang ke papa. Oke. Kebetulan punya orang tua yang santai. Dalam artian nggak boleh begini, nggak boleh begitu. Kan satu syuro katanya nggak boleh ada sesuatu gitu. Iya kan? Nah, Ridho datang ke papa. Aku mau nikah, Pak. Kata papa gitu. Calonnya sudah ada, insya Allah. Tapi sebelumnya minta papa sama mama atau perwakilan keluarga datang. Yuk kita silaturahmi. Oke. Biar papa tahu, biar Oke. papa kenal sama keluarganya. Iya. Gitu. Karena yang bikin keyakinan Ridho itu adalah diterima sama mama, sama almarhum papa. Dan Ridho nyempurnain pengasuhan orang tua Ridho dari orang tua beliau. Ridho anak pertama. Resiko anak pertama laki-laki yang punya adik juga laki-laki 2. Itu kan pengasuhannya belum lengkap, Ustaz. Usia 4 tahun, adik nomor 2 sudah lahir. Jeda 2 sampai ke yang bungsu hampir 7 tahun. Ustaz, saya masih belum klik. Apa yang membuat antum yakin? Kan baru kenal. Kok udah yakin? Yakin Nggak tahu, kan Ustaz. banyak bukti. Iya. Ini keyakinannya tanpa bukti justru, Ustaz. Gimana ya? Justru malah bingung kan? Heeh. Makanya Ridho waktu itu bertanya, ini benar nggak sih mau nikah? Jangan sampai dia jadi korban. Jangan sampai dia disakiti. Walaupun pada faktanya di awal-awal nikah banyak disakitin, Ustaz. Gitu. Terus sampai akhirnya Bismillah. Bulet tuh. Bulet, jadi nggak ada keraguan. Jadi nggak, ngapain gue nikah sama dia? Enggak. Demi Allah nggak ada sama sekali, Ustaz. Dan sampai detik ini pun Ridho nggak pernah nakar tentang apa yang tervisualkan. Enggak, demi Allah enggak. Jadi saat itu memang kata hati aja. Masya Allah ya. Jadi pertanyaannya, bener nggak sih lo mau nikah? Gitu. Jangan sampai lo nyakitin. Jadi ada dialog di dalam hati gitu. Kalau memang udah yakin, waktu itu posisinya Ridho jobless. Baru resign dari salah satu vendor telekomunikasi. Oke. Yang kebetulan sebelumnya Ustaz sempat berbisnis kayu di daerah Malingping, Banten. Ditipu 130 juta waktu itu, 2010, 2011. Jadi datang ke mama sama papa ketika khitbah, demi Allah Ustaz.
Ceritanya saya cuman ngasih uang 3,5 juta. Oh, Ustaz berapa? 10 juta. Oh, ya? 10. Berarti masih ada yang lebih kecil ini ya biayanya. Nah, Ustaz 3 juta. 3,5 juta. Terus Dan waktu itu ngebeliin emas, itu emasnya kuningan Ustaz, saking nggak punya uang. Mas mainan ya. Bukan Mas asli. Bukan, tapi yang datang Mas asli, Mas Ridho. Iya. Oh, udah berubah jadi Akhi, jadi Mas. Oh iya, awalnya Akhi jadi Mas. Jadi Yayan. Jadi udah. Jadi udah. Udah karena Minang gitu. Jadi memang prosesnya cepat dan meyakinkan hati dengan beberapa pertanyaan itu. Sampai mama juga nanya kan, bener lu mau nikah? Kata mama tuh kan, iya mah gitu. Mau cari apa lagi sih gitu. Usianya waktu itu Ridho 25 Ustaz. Gitu. Terus Teteh juga secara usia di atas Ridho 3 tahun. Jadi ya udah, bismillah mau nikah. Yang bikin Ridho betul-betul yakin penerimaan dari mama dan almarhum papa. Ini yang saya cari hangat. Kenapa saya? Welcome banget dan hangat banget. Bahkan sebelum nikah udah dibeliin motor Ustaz. Allahu Akbar. Plus helm-helmnya Ustaz. Susah loh zaman sekarang nyari calon mertua yang mau nerima calon mantu kere. Iya betul. Betul. Miskin banget Ustaz. Gak punya apa-apa beneran. Tapi alhamdulillah, ya dulu belum mikir kayak begini Ustaz. Ada Allah sih memang gitu. Cuman keyakinannya itu antara benar-benar yakin atau bonek, nekat. Tapi saat itu memang sempat ditanyakan sama hati Ridho, benar nggak sih lo mau nikah? Jangan sampai nyakitin dan lain sebagainya. Makanya akhirnya Ridho datang, dikasih duit seserahan 3,5 juta. Masya Allah Ustaz, hari H kalau di total hampir 100 juta kali. Walaupun sederhana. Kita bisa nyantunin anak yatim, makanan habis, yang bantuin bisa bawa tentengan, nggak ada hutang sepeser pun. pernikahan berkah. Pagi setelah hajat, mama lagi bersih, nyuci piring. Terus bilang, udah sama Teteh tuh pernikahan berkah. Hah? Kenapa mah gitu? Mama sama papa nggak ninggalin hutang serupiah pun, langsung nangis sedih. Ya Allah, doain mas, semoga bisa selalu dijaga Allah, diberkahi Allah, disakinahkan. Itu pun 6-7 bulan pertama nikah, ya betul kata Umu Kere, tinggal di rumah mama sama papa di Sumedang. Belum ada pekerjaan. Belum. Ngapain? Tapi Ridho nggak diem, jual buku online. Karena punya teman toko buku di daerah Stan, gitu, toko buku Fatahillah. Kayaknya masih beliau di situ. Itu berjasa banget Ustaz. Ngasih buku-buku yang dengan harga bagus lah. Dia dapat keuntungan 10.000, 15.000, bisa ngajak jajan. Sama kayak Abi tukang buku. Kalau Ustadz Ridho kan jual bukunya online. Kalau Ustadz Fatih jual bukunya di emperan masjid. Dulu udah pakai BB Ustaz. Gitu, tapi BB-nya sering disumputin. Masih ingat pin BB-nya berapa? Lupa. Saking panjangnya tuh pin BB. Saking seringnya disumputin juga. Kenapa? Karena banyak yang curhatnya kebablasan. Gitu. Jadi kebablasan ikut perasaan di dalamnya. Setan Ustaz. Tadi kan versi bapak-bapak ya. Saya suka nggak percaya versi betul. bapak-bapak ya. Malah Suka gitu ya. Teh Hanina sendiri kenapa mau nerima Ustadz? Maksudnya zaman dulu kan kere ya, udah kere, nggak punya kerjaan, ya kayak nggak punya masa depan gitu. Pasti kan ada orang lain yang sudah pernah mungkin ya menawarkan masa depan yang lebih baik gitu buat Teh Hanina. Kenapa yang dipilih Ustadz? Saya tuh selalu minta sama Allah kalau memang benar ini jodoh saya, gini dasarnya Allah gitu. Beberapa kali itu yang jadi nggak jadi nikah itu adalah restu orang tua kan, gitu kan, orang tua dari pihak laki-laki gitu kan. Nah ketika kenal sama beliau, saya kan kenalan sama mama, dan mama tuh sangat welcome sekali gitu kan. Saya cerita apa adanya, mama Neng tuh begini loh gitu kan, mama nggak masalah, iya mamanya gitu kan. Dan itu ya alhamdulillah ketika pertama ketemu sama mama tuh akad ya. Iya. Itu mama nyiumin gitu sampai cubitin pipi. Kayak gemes sama mantunya. Iya, kayak ketemu anak perempuan ya mama. Gak punya anak perempuan. Iya, karena 3 laki semua. Iya, dan alhamdulillah sampai sekarang juga sama mama tuh akrab sekali gitu. Dan ngobrol enak gitu, selalu bisa panjang kali lebar kalau ngobrol sama mama sama papa gitu. Jadi dari awal
sampai sekarang itu selalu ada jawaban dari Allah tuh dimudahkan. Termasuk nikah ya. Saat mama papa saya nggak punya uang waktu itu gitu. Benar-benar nggak punya uang, Ustaz. Nikah itu ada yang nawarin Jualin tanah ya? iya, terus juga udah mah nikahnya biasa aja ya, kita tuh selamatan aja gitu kan, gak usah dirayain, gak apa-apa, gak usah resepsi, karena memang saya juga gak mau dipajang, kata saya gitu. Terus tiba-tiba teman mama yang punya salon, ya apa, Neng mau nikah gitu kan, dulu panggilnya Teh Neng ya, Teh Neng mau nikah. Pokoknya nggak mau kalau Neng nikah biasa aja, pokoknya biar nggak apa-apa, kalau soal ini itunya biar dari saya aja gitu. Ya Allah, jadi dia pertolongan. Terus ada aja gitu yang ngasih, ini buat makanan ini nanti gampang dari kita aja gitu. Di alhamdulillah, iya ada yang nolong, gitu. Ada banget gitu. Jadi saya ngerasa walaupun tantangan saya sama beliau juga nggak mudah. Aku padamu sayang. Nyebelin nih orang ini. Bener, umur saya tuh sampai mikir nih orang tuh beneran mau nikahin gue enggak Saking sih? cueknya saat itu. Cuek Karena banget. deketnya sama mama Tapi sama papa. sama yang lain ramah. Sama perempuan yang lain ramah. Oh, Ngaco kan? Ngaco sih emang. Makanya saya bilang ini beneran mau nikahin aku apa enggak gitu kan. Jadi ya ternyata kata Allah ya udah jalanin aja mungkin gitu ya. Akhirnya saya jalanin semuanya. Alhamdulillah sampai saat ini. Ngomongin soal perempuan lain, maaf ya Bia, ini wakil lagi ya. Kan makin kesini kan makin banyak tuh yang pasti menghubungi Ustadz ya, mungkin di DM, mungkin di WA. Karena mungkin... sependeritaan soalnya. Mau rasain ya Saya sudah melewati masa-masa itu. Gimana caranya Teh Hanina bisa tetap, jadi gini, ini kan masa di mana banyak rumah tangga istri itu kehilangan kepercayaan pada suaminya. Betul. Ya, banyak banget. Gimana Teh Hanina tetap bisa naruh kepercayaan 100% sama Ustadz? Kan nggak tiap kajian Teh Hanina juga nemenin, kan ada waktunya Ustadz juga sendirian, kan? Apalagi waktu itu masih pakai motor. Iya. Gitu. Gimana tuh? Terus apalagi dengan jam terbang Ustadz sekarang semakin banyak mbak-mbak wangi, kan ya, ukti-ukti yang itu tetap percaya sama beliau, gimana caranya? Biasanya itu perempuan kan punya alarm ya, ya. Jadi walaupun banyak yang curhat sama beliau nih, gitu, beliau lagi dikerubutin sama mak-mak minta foto. Bahkan tetenya di pojokan, teteh nggak ikutan, nggak usah, nggak apa-apa. Ya maksud saya kalau misal hati saya baik-baik aja, berarti memang baik-baik saja gitu. Tapi kalau hati saya udah gak kerasa beda, kerasa nggak enak nih gitu, saya biasanya bilang sama beliau. Teh Hanina datengin tuh ahwadnya. Enggak pernah. Oh, enggak. Iya. Buat tungguin lo di simpang. Saya biasanya bilang sama beliau ya, hati-hati ya, kayaknya agak kurang nyaman sama agak si Anu beda, gitu. iya. Kalau dulu masih sering di ini, udah deh nggak usah suuzon. Sering denial. Iya, ternyata kejadian gitu. Kejadiannya banyak fitnah lah ya, gitu. Nah kalau sekarang alhamdulillah lebih beliau sangat menerima sekali kalau saya kasih masukan gitu. Lebih banyak mendengar. Lebih banyak mendengar, dan sekarang juga kita juga tidak ada rahasia-rahasiaan ya. Media sosial kami connect. Iya. HP juga bisa dibuka kapanpun, Ustaz. Iya. Jadi betul, perempuan itu bisa merasakan yang tidak dirasakan sama laki-laki, ya. Makanya itu alarm itu, oke. Bahkan untuk profiling orang pun itu sering ngajak beliau. Ngajak beliau gitu. Kenapa? Karena mungkin kita ngejaga baik sangka, Ustaz. Mungkin ya karena ilmu pasti kan, karena kebiasaan atau apapun itu. Tapi kan ada sesuatu yang sedikit dan sekecil apapun dirasakan sama istri kita, terus tersampaikan ke kita, ya kita harus dengar. Sebagai bentuk kewaspadaan, bukan kita suzon. Dan biasanya kalau instingnya istri ini alarm, memang nyambung di Antum nyambung. Akhirnya secukupnya, mundur, jaga jarak, mundur, gitu. Artinya mundur bukan berarti mutus silaturahim, tetap ada silaturahim, misalkan dengan ikhwan ya, atau kalau dengan akhwat ya memang harus mundur balik kanan, Ustaz. Mungkin baru 5-7 tahun ke belakang lah ya.
betul-betul membatasi diri itu. Yang setelah COVID itu benar-benar total, Ustaz. Nggak mau lagi. Karena tahu titik lemahnya di situ. Oke. Makanya selesai kajian kita pulang. Kenapa? Rumah. Saya udah punya rumah. Nah, ini home-nya saya. Masya Allah. Ya, Gitu. Masya Allah. Ya, dan alhamdulillah kami saling nyamanin satu sama lain. Maaf Ustaz, kalau kita udah seharian di luar, kadang kita punya me time masing-masing. Di atas tempat tidur, saya pegang HP, ngebalasin WhatsApp atau media sosial, Teteh juga megang HP, ya kan, ngebalasin dan lain sebagainya. Tapi kakinya connect. Kakinya Teteh ke badan saya, misalkan gitu. Terus tangan saya begini, megangin kepala. Pokoknya physical touch harus ada. Kenapa? Ngecas. Ngecasnya kita. Sedikit flashback Ustaz. Sebelum nikah sama Ridho, Teteh kayak Ustaz, gagal nikah. Oh, pernah. Gagal mau nikah. Iya. Sampai dan itu. Jadi ini pengganti terbaik sama kayak Masya saya pengganti terbaik. Jadi ini versi yang Enggak Ustaz. Justru malah Ridho nggak ngerasa yang terbaik. Enggak. Masya Allah. Justru di mimpinya Mama Ridho datang itu, Ridho mijitin tangan Mama. Iya. Oh. Jadi Tangan Mama udah itu saat beberapa itu tahun sedang sakit ya. Iya, selain sakit dan Mama juga baru habis patah. Mama Sampai- mertua. Iya, mamanya Oh. Teteh. Saya pengen tahu gagalnya kenapa? Nggak jadinya. Orang tuanya tidak setuju. Karena visual. Nah. Iya. Oh, tuh poinnya. Karena visual Ustaz. Kayak yang Teteh sampein tadi. Ditolak. Ditolak dengan sangat menyakitkan. Udah jauh-jauh ke kotanya Iya, mereka. Iya. Oh. Udah jauh-jauh ke kotanya mereka. Iya. Cuman berdua. Dan almarhum Papa nggak tahu. Tahu sih papa. Pada akhirnya tahu ya. Cuman nggak tahu Detailnya. semenyakitkan apa gitu. Sudah berapa lama kenalnya sehingga kemudian memutuskan akhirnya mau serius waktu itu dengan beliaunya? Udah saya lupa ya. Ada beberapa bulan. Udah beberapa bulan. Masya Hampir Allah. 1 tahun. Ustadz, karena waktu itu murabi kami saling dekat ya. Jadi saling ngobrol Masya Allah. gitu. Jadi kan waktu itu ikutan liqa. Iya. Jadi yang berhubungan itu murabi saya dan murabi Iya. beliau. Oke. Nggak jadi kemudian akhirnya Allah pertemukan berapa lama? Saya penasaran waktu jedanya. Hampir 2 tahun ya. 2 tahunan. 2 tahun. Iya. Karena Teteh nikahnya duluan adiknya perempuan. Oh. Adik saya dulu. Iya. Iya, baru Teteh. Gitu. Terus ketemu kita juga sebenarnya bukan ketemu, kenal di Facebook, kenal biasa Ustadz. Satu komunitas. Satu komunitas itu sama-sama admin. Nggak pernah notice oh ini calon bini gua, enggak. Enggak, apalagi Justru saya malah ngeliat, Tuh, kan, Masya dia mau Allah. cerita pasti. Dia kalau cerita tentang bab ini semangat Ustadz. Kesannya Ridho tuh tebar pesona. Padahal iya sih Ustadz sebenarnya. Iya. Tebar pesonanya lihat gini Umu. Kan posting tuh. Hmm. Yang balasnya hampir 100% perempuan yang komen situ. Oh. Masya Allah, bla bla bla. Alhamdulillah, ukti. Udah barusin semuanya. Dia nggak suka. Jadi di antara admin laki-laki yang lain, saya paling tidak suka sama beliau. Sok kegantengan katanya. Saya gantengan banget. Karena Padahal terlalu setelah ramah. jadi suami emang ganteng friendly. gitu ya. Iya sih. Terlalu friendly ya. Iya, friendly. Tapi Dan Masya terlalu Allah. ramah. Tapi kebablasan. Waktu itu belum punya pagernya. Hmm. Walaupun tulisannya tulisan religius. Oke. Keagamaan, Hmm. nasihat-nasihat itu udah apa namanya udah tahu itu kebaikan yang di-share gitu. Saat Iya. di fase awal-awal pernikahan, Hmm. di latar keluarga yang berbeda, kemudian juga tentu masalah berdatangan, ekonomi bermasalah, belum lagi matching rasa ya di awal-awal pernikahan pasti kan. Apa yang membuat tetap bisa bertahan di fase-fase ekonomi lagi sulit? Tadi kan Ustadz Ridho soalnya bilang Iya. udah mulai agak aman di 5-10 Iya, tahun. iya. Berarti 5 tahun pertama, badai banget tuh ya. Nah, itu. Apa Apa yang goncangannya? Jujurlinya Ustadz, kita berdua hampir pernah nyerah Ustadz. Iya. Seriusan. Hmm. Saya kalau ditanya hal apa yang paling menyesal, yang paling membuat saya menyesal, saya pernah mentalak Teteh. Oh, wow. Malah kebalikan ini. Beliau yang minta, kalau Abi kan Umi yang minta. Gitu. Itu karena mungkin dorongan belum dewasanya saya. Gitu. Ya mau dinafikan atau enggak, saya punya inner child Ustaz. Gitu. Yang alhamdulillah Teteh yang nyembuhin dengan kesabarannya. Masya Allah. Makanya kalau nyari hanya sekedar sempurna secara visual banyak. Tapi pertanyaannya apakah sesabar istri saya? Nice. Masya Allah.
Gitu. lebih. Jadi kalau ditanya apa sih Ustadz hal bodoh yang membuat Ustadz menyesal terhadap Teteh? Saya pernah mentalak dia. Padahal Apa puncaknya sehingga sampai udah nggak kuat banget, boleh tahu lebih dalam? saya ketahuan ngeladenin orang curhat. Oh, awat lagi. Iya, Kalau Iwan bahaya. Iya. Nggak normal ya, nggak normal. Bocil. Gitu. Terus biasa egonya laki-laki kan setelah itu memanipulasi, Ustaz. Iya kan? Dorongan inner child saya itu nggak mau disalahin. Karena saya dari kecil sering disalahin. Gitu. Tapi alhamdulillah sampai setua ini saya nggak pernah mukul adik-adik saya, Ustaz. Nah, Gak pernah puncaknya, marah juga. kenapa? Ya? Nggak pernah, hampir nggak pernah, bisa dibilang nggak pernah marah sama adik-adik. Nah, saat itu puncaknya adalah ketika jeleknya saya saat itu asik dengan dunia saya. Dia marah. Gitu. Ya wajar marah. Dia kan punya hak sebetulnya, Ustaz. Saya yang bodoh saat itu. Itu belum kenal dunia dakwah. Belum, jauh, Ustaz. Itu di iya. tahun 2 atau tahun ketiga pernikahan. Iya. Gitu. Dan itu kesebut talaknya gitu. Sempat dipulangkan ya waktu. Iya, sempat dipulangin. Disuruh pulang Sama dari Ridho. Tangerang naik sama adik ya. Iya, dipulangin. Sampai papa almarhum itu ngomong waktu Ridho pulang ngejemput dia. Dan papa tuh ngelihat wajah Ridho yang gelap, nggak ada apa namanya, nggak cerah gitu kan. Gitu. Papa cuman wasiat kalau emang bener mau lanjut ibadahnya jangan ditinggalin. Karena saat itu ibadah Ridho juga berantakan. Udah pasti. Kan ketika sholat bermasalah ngikutin hawa nafsu, Ustaz. Surat Maryam kan begitu. Gitu. Itu Ridho akuin. Makanya dari situ pelan-pelan ditata semuanya, Ustaz. Dan kalau ditanya apa yang membuat kita sampai sejauh ini bertahan, kami memaknai pernikahan itu bukan hanya sekedar akad antara suami dan istri, Ustaz. Pada akhirnya setelah titik balik itu kita berusaha untuk menggoreskan kenangan-kenangan terbaik antara kami berdua. Jadi kalau ditanya Teteh ridho sama Ustadz, ridho. Ustadz ridho sama Teteh, sangat ridho. Kami sekarang sudah di situ gitu. Tapi itu perjalanannya berdarah-darah dengan semua dinamikanya. Saya pernah mukul lantai, Ustadz, retak lantai itu. Saking jengkelnya, emosi. Karena saya nggak mungkin mukul Teteh dan saya nggak pernah diajarin mukul orang, gitu. Saya pukul lantai itu sampai retak. Mama kaget, marah ya waktu itu Mama. Karena suara saya meninggi. Darah Sumateranya lah kuat gitu. Terus akhirnya udah saya cuma diem, malu sebetulnya dulu waktu di awal-awal pernikahan itu karena masih sama mama papa, sempat kerja, terus akhirnya ke Jakarta lagi, kan ya akhirnya karirnya mulai terbuka. Ya pada akhirnya memang ujian dalam pernikahan itu ada dan kita ngalamin betul, sampai akhirnya frekuensi ngomongnya Ridho bisa sehalus ini, itu pelajaran. Karena punya istri orang Sunda. Ya bukan orang Sunda sebetulnya, tapi karena ya memang personality-nya halus. Karakternya halus. Nggak bisa ditegangin sedikit suaranya atau dinaikin. Tapi Teteh tahu sekarang, kalau suara saya sudah meninggi berarti marah. Bukan marah sih, tegas gitu. Jadi kita sudah sampai di situ. Iya, kalau bahasa simpelnya, mengerti tanpa berkata, paham tanpa bicara. Tapi kan itu nggak mudah, Ustaz. Jatuhnya Ridho, bahkan ketika lompat dikit nih, Ustaz, resign dari kerja, langsung ke dakwah. Nyetir Uber, Ustaz. Mobil rental. Setoran kalau nggak salah 150 atau 170 ribu loh, Pak, per hari. Tadi dari Aston ke lokasi kajian di Masjid Al-Latif, Pasaraya, kan lewat Simatupang, ada pom bensin yang Ridho malam pernah tidur di situ beberapa kali, gitu. Jadi ini sabar nunggu di rumah. Ayah nggak malam ini nggak pulang ya, nggak apa-apa ya. Ayah hati-hati. Gitu. Lalu habis selesai semuanya pulang. Yang penting setoran ketutup, ada uang yang dibawa pulang. Malamnya ngajak si kecil makan gitu kan di luar, ngelihat dia happy, itu perjuangan ya Ustaz. Nah ini yang juga kita ingin tahu Ustaz, dari pernikahan ini dikaruniakan berapa putra putri? Satu Satu putri,
usia 12 tahun. 12 tahun. Aisyah. Namanya Aisyah. Aisyah 12 tahun. Iya, sekarang aturan levelnya masuk SMP. Ah. Cuman karena sekolah di Kutab, kan Kutab Al-Fatih 7 tahun. Iya. Jadi nunggu 1 tahun lagi. Masya Allah. Itu Adiknya belum ada. qadarullah belum Ustaz. Asli. Dan lagi kita tinggal hari ini, Pak. Iya. Sendirian di rumah. Betul. Iya. Mandiri banget. Masya Allah, Itu iya. Keadaan yang maksa ya. Iya. Nggak, kebetulan omahnya lagi di Sumedang. Ah, Kan adiknya Teteh kan berangkat umroh sama suaminya. Nah, mama lagi nungguin di rumah situ. Biasanya sama mama. oh. Gitu. Karena makanya hari ini Teteh pulang lagi ke Bandung naik bus. Karena Aisyah sendirian. Part yang paling sulit dari mulai ujian ekonomi, nggak bersama secara rasa, baru kenal langsung nikah gitu ya, macam-macam lah itu problemnya ya. Kemudian saya tuh masih belum mendalami dari mana akhirnya memilih titik dakwah, ninggalin corporate yang udah pasti-pasti, Iya. gaji udah nyaman, Iya. kerja udah ini, tinggalin, terus milih dakwah gitu. Itu apa yang Waktu itu Terus pernah antum? nonton filmnya ini ya, Mm-mm. Uji ya, almarhum ya. Itu juga. Itu salah Oke. satu penguat Ustaz. Oke. Ridho, paling besarnya adalah besok lusa kalau saya meninggal, saya belum punya bekal sedangkan dosa saya banyak. Itu yang jadi turning point ya Ustaz. Kepikir terus ya. Muter terus. Mm-mm. Cerita sama almarhum Ustaz Arif Ilham gitu Masya kan. Allah. Beliau dorong untuk istikharah. Beliau dorong terus untuk berdoa sama Allah. Dan beliau juga yang mendorong untuk ngambil sikap. Kalau mau dakwah, berdakwah secara totalitas. Karena semuanya akan diminta sama Allah. Pertama-pertama dakwah, masih motoran kemana-mana, dapat amplop Ustaz, ya kan, nangis hujan-hujanan, itu nangis Di dalam Jakarta helm ya? itu. Jakarta ke Sumedang waktu itu. Jakarta, Sumedang, motoran. Motoran. Masya Allah. Mas Wimar, teman-teman TJ, itu salah satu saksi awal proses perjalanan saya menuju dakwah. Itu ikut-ikutan belajar. Ridho belajar ngambil ilmu dari manapun, gitu. Selain dari guru-guru, gitu kan. Waktu itu juga ada ngefast bareng sama Mas Ari, terus dan teman-teman yang lain di musola kompleknya Mas Dimas di Kebayoran Residence, gitu. Iya, ikut tuh ngaji. Yang penting saya dapat ilmu, dikejar Ustaz. Dan itu dari Sumedang Ustaz. Saya dari Sumedang ke Bandung, ke Bintaro. Dan ketika yang lainnya terpinggirkan, saya masih bisa berangkat hari ini, ngajinya besok. Motornya masih ada sekarang nggak? Di maling orang. Sayang banget. Beneran itu kenangan. Mudah-mudahan setelah maling mobilnya Ustadz, malingnya Motor. hijrah jadi Ustadz juga. Amin. Amin ya Allah. Amin. Gitu. Jadi itu proses belajarnya. Datang ke majelis-majelis di sekitaran Jabodetabek, belajar. Karena apa? Ridho kan basicnya bukan pesantren, Ustaz. Semuanya konvensional. Nah, Ridho ngejar ketertinggalan itu. Benar-benar lari, akselerasi gitu kan. Kalau baca buku sedikit. Karena Ridho auditori, ngedenger. Kalau ngedenger itu mencerna akhirnya. Oh ini, oh begini udah gitu. Kalau visual itu cepet ngantuk. Jadi nggak bertahan lama, walaupun dipaksa gitu ya bisa gitu, tapi nggak akan bertahan lama. Nah itu perjuangan ya Ustaz. Hujan kehujanan, dapat dikasih amplop sama jamaah gitu kan, nangis ya Allah. Ini jalan yang saya pilih, ridhoi, mudahkan dan berkahi. Bikin tim, ditinggalin. Bikin yayasan, bubar sendiri. Ditinggalin, ditusuk gitu kan. Ya alhamdulillah. Jadi nikmat Ustaz. Masya Allah. Kalau ditanya kenapa milih dakwah, waktu itu yang cuma terbesit dan berputar di kepala itu dosanya menumpuk dan hitam gelap di masa lalu. Entah sudah seberapa banyak gitu ya, nggak keukur Ustaz. Kalau besok lusa saya mati, cukup nggak bekalnya? Itu aja Ustaz. Itu yang terngiang-ngiang. Ya dulu Ridho memang nggak pernah minum, nggak pernah ngobat Ustaz. Bahkan nggak ngerokok. Ridho royal sama teman-teman, ya kan, jajan. Bahkan waktu dulu kuliah setahun yang di DO itu, duit kuliah itu buat ngeraktir temen, main biliar. Mereka mabuk, Ridho main biliar, ngambil cuman minum mineral water aja. Masa sih Tat? Demi Allah, nggak pernah minum, nggak pernah ngobat, bahkan ngerokok pun nggak pernah.
tapi nongkrongnya sama mereka, gitu. Dan sekarang teman-teman itu malah ketika ngelihat Ridho seperti sekarang, itu senyum dan geleng-geleng. Gue percaya sih kalau lo jadi ustadz. Dulu ketika ada minuman aja lo nggak nyentuh, kata mereka gitu. Jadi itu teman-teman dari zaman SD, SMP, SMA. Ya walaupun di SMA sendiri, di alma mater sendiri belum pernah diundang gitu. Tapi sama teman-teman itu tetap komunikasi di grup ada gitu kan. Ini memang ini pilihan Ustaz, pilihan yang Ridho pilih. Bahkan Ridho bilang sama istri gitu kan, temenin gitu. Nah, setiap pilihan itu kan ada konsekuensinya ya, Teh Hanina. Dan salah satu yang juga jadi masalah terbesar dalam rumah tangga sekarang adalah soal ekonomi, rezeki. Ustadz, kan gak ada gajinya ya. Dari ngelamar nggak punya duit, terus udah punya kerjaan yang pasti, terus kemudian ditinggalin, sekarang jadi nggak jelas kira-kira akan dapat money-nya ya. Terus gimana Teh Hanina punya keyakinan kalau nggak apa-apa ini rezekinya dari Allah, kan itu pasti nggak mudah ya. Di tengah pasti banyak kebutuhan keluarga dan lain sebagainya, belum lagi DM ukti-ukti itu tadi ya. Karena banyak istri itu yang nggak siap ketika suaminya memilih untuk hijrah. Nah, Teh Hanina kenapa sesiap itu sih nemenin Ustadz Ridho? Iya. Karena justru hati saya lebih tenang. Gitu. Ketika beliau memilih jalan dakwah, hati saya jauh lebih tenang gitu. Jadi walaupun memang tantangannya adalah ekonomi pada waktu itu, tapi ketika hati kita tenang, rasanya ya sudahlah gitu. Ya sudah, namanya rezeki itu pasti gitu kan, sudah Allah takar gitu. Tapi ketika kita ada di circle yang salah, misalnya kita pun kerja, tapi ternyata teman-teman kita tidak bisa mendukung pada kebaikan, suami kita juga ibadahnya banyak terbengkalai, itu jauh lebih gak enak gitu di hati. Ketika beliau masuk ke jalan ini, saya melihat juga beliau sangat sungguh-sungguh gitu. Bahkan beliau selalu mengingatkan kita hidup untuk dakwah, bukan cari hidup di dakwah gitu kan. Jadi kalau misalnya berapapun yang kita dapat ya, beliau selalu bilang bantu ayah untuk ridho ya, gitu, bantu ayah untuk ikhlas ya gitu. Jadi saya melihat kesungguhan beliau aja itu udah bagi saya udah cukup kok gitu. Dan saya selalu yakin bahwa kalaupun misalnya di jalan di pintu yang satu itu ngasihnya tidak sesuai dengan apa yang perjuangan kita gitu ya, Allah pasti ngasih dari arah yang lain gitu. Dan itu bukan teori. Kita sering dakwah itu Ustaz, bayar sendiri. Beneran, itu saksinya. Berseringnya malah bukan surplus nombok. Kita yang infak ya, panitianya ya. Nikmat Ustaz. Beli tiket, mau pesawat, mau kereta di awal-awal itu, semuanya kita keluarin. Bahkan dakwah di satu daerah 7 titik, saya izin Ustaz cerita nyebut nilai, pulang bawa uang 1,5 juta ya sayangnya. 7 titik. Tapi memang pesawat ditanggung sama mereka. Iya. Di luar Jawa ya. Di luar Jawa, dan itu posisi saat itu di lokasi ternyata Ridho sakit. Ridho sakit dan nggak bilang sama Teteh. Pulang cuma minta dibekam sampai ke tangan-tangan itu kan. Baru begitu dikasihin, yang ini rezeki dari Allah. Jadi memang milih beliau dengan tenang, milih dakwah dengan tenang Ustaz. Itu yang mahal. Dan yang saya lihat dari obrolan kita dari tadi, ini justru ada angka-angka yang tidak bisa dibeli. Inilah ketenangan, keberkahan. Dari mulai pernikahan, dari mulai memilih jalan hidup, memilih pasangan, sampai kemudian akhirnya memilih dakwah. Dan ternyata ketenangan itu justru yang hari ini mahal dan tak terbeli, dan orang nggak bisa dapetin. Itu yang saya lihat tuh dari alur pertemuan pertama sampai kemudian menikah dan sampai sejauh hari ini, Allah tuh karuniakan antum keberkahan, amin, sakinah, dan itu yang hari ini orang nggak bisa dapat. Amin. Ya, jadi orang bisa punya berlimpah, tapi orang nggak punya berkah.
Orang bisa punya rumah mewah, tapi orang nggak punya sakinah. Dan itu yang kita syukurin banget. Ini kalau kita pikir-pikir, ya kita juga sampai hari ini baru punya rumah tuh 18 tahun pernikahan. Baru kita ngontrak sampai 9-10 kali pindah rumah gitu ya. Tapi tadi benar teh, ketenangan itu nggak bisa dibuat-buat. Tenang aja gitu. Kayak orang tuh bingung ya, kok bisa ya gitu. Ya sama. Mungkin orang kok bisa ya gitu, kok bisa ya, tapi ya itulah Allah anugerahkan. Allah curah limpahkan ketenangan, keberkahan itu yang nggak bisa dimatematika-in. Iya betul. Nggak bisa dimatematika-in gitu. Tapi menarik juga dari sisi ini teh. Saya ngelihat antum sekarang sibuk berdakwah, istri ya kadang diajak atau sering diajak atau ditinggal juga. Nah sekarang apa yang antum ingin legasikan buat dakwah? Antum tahu belajar sama Ustadz Arifin Ilham. Punten Ustadz Arifin wafat. Berhenti semua. Betul. Banyak guru-guru kita wafat, berhenti semua. Betul. Langsung roda dakwah berhenti. Dan akhirnya mohon maaf nggak ada legasi. Betul. Apa yang antum sedang lakukan sekarang yang harus diperjuangkan? Satu. Karena ajal kita kejar-kejaran. Betul. Kita kejar-kejaran Ustadz. Sudah pengen bikin ekosistem Ustadz, termasuk masjid dan pondok. Kenapa sampai sekarang belum tereksekusi? Ridho tahu harus ngebangun sistemnya dulu. Bukan cuma sekedar semangat terbangun karena satu sosok meninggal selesai. Itu yang Ridho nggak mau. Makanya Ridho cuma mikir sedang dipersiapkan semuanya sama Allah. Yang penting ikhtiar kita membangun sistemnya dulu. Artinya besok lusa Ridho meninggal ini bisa running well. Jadi bukan hanya sekedar bikin masjid, bikin sekolah. Makanya ada 3 pilar yang Ridho pegang Ustaz. Dan ini sampai sekarang masih Ridho godok. Pendidikan dan dakwah, sosial, kemanusiaan, dan ekonomi. Ini kemandiriannya di sini. Berbasis wakaf. Dan Ridho ngelihat di Cinta Quran seperti itu gitu kan. Artinya kan Allah wafatkan kita ketika semuanya sudah siap. Siap menurut Allah gitu kan. Walaupun kadang kita ngerasanya belum siap saat itu. Nah, kalau tanah wakaf sudah ada yang mau wakafkan, yang mau membantu gambar masih bongkar pasang. Karena apa? Nggak bisa sembarangan kita nyari, gitu Ustaz ya. Nah, kenapa sampai sekarang belum digelotorkan Ustaz? Karena memang Ridho mikir ini belum final, gitu. Yang sebelumnya qadarullah keluarganya juga ada ujian, akhirnya mau nggak mau kita cut off, ya kan? Karena bukan ngerasa so suci, bukan. Kita pengen ini tuh bener-bener aliran air yang jernih. Bukan ada bangkainya atau apa, bukan. Kita ada orang-orang yang kotor, tapi sedang memperbaiki diri gitu. Itu saja. Jadi itu berharap jadi legacy sama beberapa hal yang lagi coba untuk dibangun. Termasuk punya keinginan ya tahun ini tuh semoga bisa punya kantor Ustaz. Insyaallah. Karena selama ini konsultasinya pindah-pindah kafe Ustaz. Jadi pengen punya kantor ya sama kayak gini nih, di perumahan. Jadi di rumah ada beberapa rumah yang disewa gitu kan. Bismillah ya sayang ada rezekinya gitu kan. Jadi biar lebih nyaman. Walaupun memang di sekitaran rumah itu nggak terlalu mahal kok Ustaz secara harga gitu ya. Yang dua kamar cuman 20-an juta something gitu kan. Tapi jadi tempat orang bisa datang. Ridho juga nggak terlalu habis banyak waktu. Dari rumah tinggal jalan gitu kan, nggak jauh. Jadi bisa silaturahim dan lain sebagainya. Nah nanti di dalamnya bukan cuman sekedar kantor, tapi juga tempat seperti ini. Kayak tadi ngobrol tentang perkameraan sama teman-teman. Untuk apa? Rencananya mau bikin kayak kelas-kelas kayak Syamila Syaris Ustaz online. Jadi ngebahas keluarga, rumah tangga, dan juga sisi mental health-nya. Karena nggak semua keluarga baik-baik aja. Sehat mental. Betul. Dan kan kebanyakan orang tuh kan, kamu tuh kenapa sih? Bukan nanyanya. Justru bukan yang keluar statement itu adalah sedalam apa sih ya lukanya suamiku atau istriku sampai seperti itu. Gitu. Betul. Jadi itu kan beda sudut pandang ya Ustaz ya. Kalau kamu kenapa sih itu penekanan seolah-olah seolah-olah kita benar, kamu salah. Dia yang salah. Gitu tanpa memahami kenapa dia melakukan kesalahan. Apa yang melatar belakanginya. Apakah luka, kecewa, trauma itu kan dibahas sebetulnya. Dibahas dan harus kita bongkar ya Ustaz ya, karena nggak semuanya baik-baik aja. Nah itu diantara beberapa hal yang mau kita lakuin sebagai legacy Ustaz. Harapannya
itu kan bisa terus di switch on off-nya. Artinya rilis bulan ini, nanti di 2 tahun kemudian bisa dirilis lagi. Karena ilmu dalam Islam kan selalu relate. Nah itu semoga bisa jadi bagian dari ekosistem ini. Buku belum selesai Ustaz. Saya jujur ya, sepanjang banyak ulama, banyak dai yang saya kenal ya, para dai, para duat ilallah ya, orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Ini kisah cinta yang paling indah. Dari sisi pilihannya, dari sisi alur cerita, zulumat dulu, baru kemudian mencoba mendekati cahaya, dan akhirnya bersama dengan pilihan-pilihan hidup yang ini kacamatanya kacamata Allah, bukan kacamata nafsu manusia yang nggak biasa. Jadi antum ini keluarga spesial, dari orang-orang spesial yang memang Allah anugerahkan banyak anugerah spesial. Dan memang harus ngasih banyak inspirasi buat banyak orang. Jadi kita pengen support banget Ustadz Ridho punya studio. Siap. Nggak. Jadi gini, kalau datang dengan dalam tanda kutip ya, dengan keluarga yang sempurna, pasangan yang dalam tanda kutip ya seperti umumnya, orang akan iyalah wajar gitu, biasa itu gitu. Itu basic kalau bahasanya Kang Hari itu ya, basic biasa. Tapi antum itu di atas itu. Ini unbelievable. Amin, Ustaz. Ini luar biasa. Papa Ridho seorang petani, Ustaz, Masya Allah. cuman seorang petani. Dulu memang berwira swasta. Usahanya berkembang. Kemudian qadarullah harus habis. Mungkin hampir 20 tahun ini, 17-19 tahun di Lampung. Dulu birrul walidain sama nenek, mamanya mama tinggal satu itu. Buka lahan, petani karet, singkong musiman. Tapi Ridho bangga. Yang dihasilkan sama mereka itu halal thayyib, Ustaz. Luar biasa. Bangga banget. Bukan tentang banyaknya, Ustaz. Yang maaf, dulu Ridho kalau meminta apa-apa itu tarlu. Padahal papa tuh bisa. Tapi bukan suatu komplain, ini bukan. Ridho tahu. Pada akhirnya Ridho dididik seperti ini sama papa itu karena bahasa simpelnya, besok lusa kalau papa meninggal, lu yang gantiin papa buat adik-adik lu dan di keluarga. Papa 9 bersaudara. Ridho udah punya cucu 3. Jadi total, kalau di total itu di keluarga dari papa itu kurang lebih sekitar 300 orang. Keluarga besar, Ustaz, dari papa. Jadi kadang pernah, Ustaz, pengen komputer. Kan sekolah kan informatika komputer dulu di tahun pertama yang di DO ini, Ustaz. Iya. Informatika komputer. Ya kan ibaratnya koki tapi nggak punya pisau kan gitu. Datanglah ke rumah kakak sepupu. Komputer yang dikasih itu komputer bekas karena kakak sepupu ini udah lulus kuliahnya. Dibawalah dengan antusias dan bahagia, dimasukkan ke dalam kardus, digotong-gotong, dibawa ke Serang, waktu itu masih tinggal di Serang. Ternyata begitu dihidupin, komputernya itu memang sudah lama nggak dipakai. Jadi nggak bisa hidup. Nggak bisa hidup. Ya Allah, udah setengah mati bawanya. Gitu. Jadi, ya Allah, gitu kan. Makanya, bahkan Ridho pernah markir, saking karena pengen jajan. Cuman modal peluit pramuka. Ridho pernah dipukul. Sekali-kalinya seumur hidup Ridho dipukul. Itu bukan bentuk protes. Karena sering bolos sekolah madrasah, Ustaz. Dipukul sama bapak? Papa. Gagang sapu ijuk kayu, itu patah. Hitam semua punggungnya. Nakal, Ustaz. Iya. Jadi nakalnya nakal laki-laki. Ridho bersyukur. Dan Ridho nggak pernah nyalain papa, nggak. Sangat bangga. Yang akhirnya Ridho sadar sekarang. Inilah hasil penempaan dari orang tua Ridho. Mama dengan caranya, papa dengan caranya. Papa itu sendiri pun termasuk seorang papa yang kakek papanya papa itu meninggal ketika papa kecil. Jadi nggak dapat sosok ayah utuh. Iya. Jadi beliau learning by doing dengan caranya beliau. Besar di jalanan. Iya, betul. Besar dengan pengorbanan. Jadi kalau ditanya, Ustadz pesantren di mana? Pesantren saya aspal. Aspal. Jalanan. Saya pernah begitu diusir dari rumah itu, Ustaz. Tinggal di warnet dulu, populer warnet. Iya. Warnet temen. Hari ini puasa, hari besok enggak. Bukanya cuma pakai air.
Kadang kalau ada yang minta dicariin artikel apa, dapat uang 5.000, 10.000 saya terima, gitu kan untuk pegangan. Bahkan waktu itu pernah difitnah melakukan hal sesuatu yang buruk sampai digebukin, gitu. Digebukin sama teman-teman di warnet itu, gitu kan. Padahal itu fitnah, gitu. Karena orang yang fitnah itu nggak suka sama Ridho. Akhirnya Ridho pergi ke tempat ayah angkat di Jakarta. Oh, ada ayah angkat ya? Beliau masih hidup sampai sekarang. Ridho bersyukur waktu itu cuman pegang uang 17.000 Ustaz. Dari Serang ke Jakarta, turun di Kampung Rambutan, waktu itu ongkosnya sudah 12.000. Alhamdulillah masih hidup Ustaz. Sampai sekarang. Punya istri yang solihah, dikasih amanah banyak seperti sekarang. Banyak, betulan banyak ditolong Allah. Dan antum berdakwah, rasa terima kasih sama Allah dengan memilih dakwah jadi jalan hidup, itu tanda syukurnya sama Allah. Orang ngelihat Ridho seperti sekarang Ustadz, banyak yang sungkan untuk ngundang, karena secara posisi umum, masalah materi. Karena demi Allah Ustadz, dari pertama kali kami dakwah sampai detik ini nggak pernah nyebutin angka nominal apapun. Alhamdulillah, bagus. Makanya yang jadi admin Ridho adalah Teteh. Langsung terkontrol gitu. Dan kami bisa saling ngisi satu sama lain. Kalau misalkan Ridho lagi lemah gitu kan, Teteh yang nguatin. Teteh lagi lemah, Ridho yang bisa ngasih pemahamannya. Untuk ngejaga apa? Yaitu dari awal, yuk kita saling ngejaga keikhlasan dalam dakwah ini. Urusan ikhlasan, urusan Allah kan gitu kan. Cuman itu kan teraktualisasi lewat sikap perilaku kita sebenarnya kelihatan. Artinya mau yang ini menengah ke atas, ini menengah ke bawah, kita terima semuanya. Kenapa? Karena ada ujian. Itu sering. Mau nanya sama Teh. Nanti sebelum nanya, kita lanjutin dulu. Karena kita beberapa kali nolak, Ustadz, yang hampir tembus 3 digit. Kenapa ditolak? Karena sudah ada jadwal masuk. Galau jadinya. Bukan galau, Ustaz. Saya langsung ngomong apa deh? Sayang, ini ujian dari Allah. Jadi ujian komitmen. Jadi kalau galau kan ada timbang-timbangannya. Ini nggak langsung. Sayang, ini ujian dari Allah. Allah pengen ngeliat kesungguhan kita, udah tolak aja. Walaupun Teteh tahu, tanpa saya harus ngomong begitu. Tapi refleks yang ngomong. Ya akhirnya ditolak. Dari yang nilainya sekian, di up jadi sekian, gitu kan. Kita tolak. Kita akhirnya cuma senyum-senyum aja. Kenapa? Takutnya itu diterima sama kita, yang lain diambil sama Allah, Ustaz. Itu yang paling kita takut. Iya, betul. Ini ya, keikhlasan, lurusnya niat. Iya, jadi ini. Mau nanya ini sih. Ini tuh statement dari banyak ibu-ibu pengajian ya. Enaknya jadi istrinya Ustadz. Itu. Pasti suaminya selalu soft-spoken di rumah, kan? Aku ada saya. Pasti suaminya nggak pernah naruh handuk basah di atas tidur. Pasti suaminya ngasih uang saku 200 juta. Masya Allah. Emas 74 kilo. Oh iya. Teh Hanina pengen banget dapat nasihat sebetulnya ya dari versi seorang istri. Gimana seharusnya kita memandang suami kita supaya nggak membanding-bandingkan dia sama suami-suami yang lain atau ustadz-ustadz gitu ya. Karena banyak istri yang ngerasa rumput di luar itu lebih hijau daripada rumahnya. Nggak lupa itu sintetis kan ya. Padahal alami tetap yang terbaik ya. Karena banyak banget saya tuh dapat curhatan ya dari para istri. Kenapa ya suami aku nggak bisa kayak gini? Kenapa ya suami aku nggak bisa kayak gitu? Pengen deh suami aku tuh kayak Ustadz Ridho Febri. Langsung mau di-mention Ustadz Ridhonya. Gitu. Gimana Teh? Kasih nasihat dong buat kita ini para istri. Apa ya, saya tuh ada sih sering juga yang nanya seperti itu. Gimana sih Teh biar suami saya tuh kayak Ustadz begitu katanya. Dia kan belum tahu ya. Ustadz tuh di rumah pasti apa-apa dalil ya. Ustadz tuh soft-spoken banget ya Teh. Kita nggak pernah marah ya Teh. Sebenarnya Ustadz bukan malaikat loh. Saya bilang gitu. Kita juga berantem, ya biasa gitu kan. Saya hanya bilang syukuri gitu. Syukuri sebelum pasangan kita diambil sama Allah. Kita nggak pernah tahu gitu apakah ini kebersamaan terakhir gitu kan. Tahu-tahu pas besok kita bangun suami kita udah nggak ada gitu.
banyak banget kejadian seperti itu gitu. Jadi saya selalu ngasih tahu sama mereka tuh jangan terlalu banyak ngelihat keluar gitu kan. Jadi kebaikannya di dalam tuh nggak kelihatan. Kita tuh pintar banget nilai hidup orang, tapi nggak pintar untuk mensyukuri dan melihat apa yang kita miliki. Makanya nggak bersyukur, makanya ngelihat suami orang lebih ini ya gitu, lebih kelihatan lebih hebat gitu, lebih menarik gitu, istri orang lebih cantik gitu kan. Akhirnya ya yang di sebelah kita nggak kelihatan nilainya, padahal Allah tidak pernah salah memasangkan. Dengan setiap ujian yang kita lewati sekalipun gitu, mau kelihatannya suami kita atau pasangan kita itu kekurangannya mau sebanyak apapun kita hitung-hitung gitu, tapi itu bukan salah Allah. Maksudnya Allah tuh nggak salah memasangkan kita gitu, pasti ada sesuatu. Kenapa? Ada sesuatu hal yang besar yang Allah sudah siapkan gitu, tinggal kita cari gitu. Kenapa sih Allah memasangkan kita dengan beliau gitu kan? Kalau ketika kita cari, kita dapat hikmahnya, dari situ kita tahu, oh iya ya benar. Ternyata selama ini tuh memang inilah yang terbaik gitu kan. Itu ibu-ibu yang nanya kayak gitu tadi, gimana ya supaya istri suami saya bisa ini, terus kan tadi jawabannya, ingat kalau besok suami kita wafat. Apa jawaban ibu-ibu itu? Apa? Justru itu yang saya tunggu. Lama banget Penderitaan sudah bertahun-tahun. Kapan Kapan selesainya? Jadi dianggapnya selesai suaminya, selesai ujiannya. Itu dia. Padahal belum tentu naik kelas, Itu Ustaz. dia. Cepet deh Ustadz Ridho bikin rumah ses konsultasi dari ibu-ibu pada suami-suami juga pada Amin, benar. amin. Oh, wajib suami istri ya kalau kita. Kalau kita konsultasi memang wajib suami istri. Suami Iya. istri. Dibongkar satu-satu. Iya. Yes, bahkan ada yang pengen cerai, qadarullah nggak jadi, Ustaz. Iya. Dan Alhamdulillah. suaminya itu selama 10 tahun nikah nggak pernah nangis. Istrinya baru hari itu nangis. Ngelihat suaminya nangis di depan dia. Gitu. Itu keajaiban dari Allah. Ya. Dan dia cerita, Ustaz, tadi sebelum berangkat itu kita ribut. Nah, ribut kenapa? Ribut hampir nggak jadi mau ke sini. Saya cuma senyum. Emang kayak gitu, Ustaz? Ya memang rata-rata begitu. Kenapa? Saya bukan orang baik. Tapi apa yang saya sampaikan dari awal sampai akhir kan semuanya kebaikan. Dalilnya ada, hadisnya ada. Nah, syaitan nggak suka. Kalian kembali lagi harmonis. Gitu. Makanya ditahan sama syaitan untuk tidak berangkat. Gitu. Sering, Ustaz. Masya Allah. Gitu. Ini lucu. Ridho cuman ini yang jadi pegangan Ridho dari dulu, Ustaz. Kalau Allah ridho, pasti akan sampai apapun itu. Betul. Termasuk ke sini, ketemu sama Ustaz. Makanya keren nama antum dikasih sama orang tua ya, Ridho. Nah, ini Pokoknya nama apa pengganti, Ustaz. Ridho. Nama pengganti. Nama awal namanya Padang banget, Ifruzel. Itu Padang itu. Di umur dia pakai Z. Rata-rata orang Padang ada Z. Orang Padang Iya. Iya, memang, Gitu. memang. Nah, umur kalau nggak salah 2 bulanan, sakit terus menerus. Oh, ganti. Diganti jadi nama Ridho Febri. Dikiranya lahir Februari, padahal April. Padahal udah nyiapin hadiah Februari. Gitu. Jadi memang Siapa tuh nama awalnya? Ifruzel. 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 Apa artinya? Nggak tahu, Ustaz, nggak pernah nanya. Ya. Pokoknya nggak lama, 2 bulan apa ya berapa itu. Padang gitu. Langsung Ada ganti udah Ridho Ridho. Febri gitu. Oh. Ganti Ridho Walaupun bukan Febri. Februari ya. Bukan. Nah, waktu Ridho ke Jakarta ke ayah angkat itu, beliau cuma bilang gini, Dok, lo harus kaji nama lo dan lo harus belajar tentang itu. Keridhoan itu, Ustaz. Ya ternyata makom tertinggi, puncak dari ahli ibadah, tempat peristirahatannya mereka, dan itu nggak mudah. Ya alhamdulillah dihadapkan dengan pilihan menikah dengan beliau. Bukan karena namanya Ridho, tapi memang karena udah tenang, Ustaz. Ya udah, saya mau nikah, mau apa lagi? Ketika memilih dari bekerja ke dakwah, nggak ada. Oh nanti kalau gue jadi ustadz, kayaknya jadi kaya raya, tajir, punya mobil banget. Nggak ada sama sekali. Cuman mikirin tentang bekal justru. Itu aja. Bahkan Ridho ngomong nih ya sama si kecil, kakak bersikap baik bukan karena anak ustadz. Kakak bersikap, berucap, dan berperilaku baik karena memang kakak harus melakukan itu sama siapapun. Kalau sampai aja
ayah ngedengar atau ngelihat sikap perilaku kakak ya menyimpang, salah dalam artian gitu kan, ayah rela akan berhenti menjadi seorang ustadz dan ayah akan fokus mengedidik anak, ngedidik kakak. Kenapa? Buat apa ayah ngedidik orang, tapi ternyata anak sendiri jadi tanda kutip. Iya ayah, gitu. Kakak akan nurut, kakak akan jadi anak baik. Gitu. Ridho ngasih pemahaman itu bukan jadi sebuah beban buat dia, bukan. Gitu. Tapi ini memberikan sebuah pemahaman bahwa kamu tuh bernilai sebagai seorang anak. Walaupun ayah jarang di rumah, jarang ketemu, tapi kita punya quality time sendiri, Ustaz. Artinya daripada capek saya menerangi rumah-rumah di luaran. Iya, kalau di dalamnya ternyata redup, ya saya harus pulang ke rumah dan saya harus menyalakan lampu yang di rumah. Gitu. Nah, alhamdulillah kita punya putri yang salihah dan alhamdulillah perjalanan 12 tahun di usianya Aisyah, ada beberapa momen yang ketika muncul Ustaz, futur ibadah, futur ngafal Quran, kami nggak saling nyalahin. Ridho yang ngomong sama Teteh, yang ayah yang salah. Kayaknya ada yang masalah sama ibadah ayah. Yuk kita perbaiki bareng-bareng yuk sayang. Jangan sampai malah nanti sampai Allah tuh bukan lagi nyentil, bukan lagi negur, tapi marah sama kita. Itu yang kita jaga selama ini Ustaz, di rumah kecil kita. Yang alhamdulillah, ya kita jadi diri kita sendiri. Ya kentut sembarangan, ya betul, gitu kan. Jadi, apa sih? Udah saling tahu lah gitu. Jadi kalau ada yang orang ngomong, Teteh, Ustaz tuh apa-apa dalil di rumah, demi Allah Ustaz, selama 10 tahunan kami berdakwah, bisa dibilang hampir nggak pernah saya ngeluarin dalil dari mulut saya buat Teteh. Hampir nggak pernah. Ya, karena bicaranya keteladanan ya. Betul Ustaz. Ustaz Fatih juga sama, yang dikeluarin uang buat istrinya. Tuh Dalil. jajan apa saya? Itu dalilnya. Jajan apa saya? Take action. Take action langsung. Ridho, Teteh luar biasa. Saya dari tadi ya terkagum-kagum dengan caranya Allah ya, melembutkan hati, mempertemukan, menguatkan, itu Allah semuanya. Ya, karena kalau logika manusia nggak masuk di logika manusianya. Dari mulai antum meninggalkan kerja yang mapan, memilih yang tak pasti, kemudian memilih pernikahan yang kemudian juga tidak biasa, begitu ya, dengan kondisi. Tapi lagi-lagi Allah di puncak segala, sehingga Allah yang membuat yang nggak mudah jadi mudah, yang nggak mungkin, ya, yang jadi sulit jadi mudah, semuanya jadi, masya Allah luar biasa. Ustaz, hari ini kami dapat banyak pelajaran ya teman-teman ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat banget buat bekal kita dan cara menilai kita. Jadi teman-teman bisa langsung ambil ya POV-nya bahwa jangan kacamata manusia. Kacamata manusia itu pasti nafsu, tapi kacamata wahyu. Kalau sudah wahyu, nafsu di atas, ya, nafsu di atas wahyu bahaya. Tapi kalau wahyu mengatur nafsu, insya Allah kita akan mendapatkan ketenangan, sakinah. Sorry, itu luar biasa. Hari ini saya bisa lebih kenal lebih dekat dengan Teteh juga. Dan hari ini kita banyak banget pelajaran yang tidak bisa diangkakan dengan uang. Ya, buat pelajaran juga buat kita semuanya ya, untuk kemudian bisa memilih Allah dan mendapatkan ridho Allah di atas segala-galanya. Amin. Nggak butuh validasi manusia, nggak butuh pengakuan manusia, hanya ingin ridhonya Allah. Amin. Ustaz Ridho Febri ngajarin kita tentang ridho. Amin. Terima kasih Ustaz. Hatur nuhun pisan Ustaz Ridho. Luar biasa. Terima kasih banyak. Insyaallah. Teman-teman semua jangan lupa ya, diklik share-nya, dibagiin. Ini bermanfaat banget ya, supaya kita menjadikan kacamata kita kacamata iman dalam melihat semua perkara. Bismillah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.